Ini Yuska, anak Aceh asli, tumbuh sehat sejak bayi, berkat ibu yang selalu memberinya ASI dan ayah yang siap mengantarnya imunisasi. Juga rumah yang menawarkannya makanan bergizi, serta kebebasan untuk bermain kotor karena bisa bersih kembali. Dengan terbebas dari malnutrisi, Uska berkesempatan untuk meraih mimpinya. Tapi, kesempatan yang sama belum dimiliki oleh banyak anak Aceh lainnya. Uska bukan satu dari balita Aceh yang meninggal dunia dalam 1000 hari pertama kelahirannya. Bukan pula satu dari 3 balita Aceh yang mengalami stunting, dan bukan satu dari 2 bayi di Aceh yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Uska juga bukan anak dalam rumah tangga yang belum memiliki akses ke air bersih dan WC layak, dan ia bukan satu dari ribuan anak Aceh yang mengalami kekerasan beberapa tahun belakangan ini. Kata pepatah, butuh satu desa untuk membesarkan seorang anak. Nyatanya, butuh lebih dari sekedar satu desa untuk membebaskan anak dari bahaya malnutrisi yang mengancam tak hanya kesehatan dan kesejahteraan mereka, namun juga mimpi-mimpi mereka. Kerjasama lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai tujuan yang sama, anak-anak yang sehat untuk Aceh yang hebat. Tak hanya dalam sektor kesehatan dan gizi, penanggulangan malnutrisi juga berarti mencabut akar penyebab lainnya, seperti minimnya akses ke air bersih dan WC layak, hingga pengasuhan dan perlindungan anak yang kurang memadai, bahkan sejak sebelum mereka lahir. UNICEF Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Aceh dan mitra lokal, Flower dan PKBI Aceh mendorong kerjasama lintas sektor yang terintegrasi untuk membebaskan anak Aceh dari malnutrisi. Program berjalan di 8 kabupaten kota sejak tahun 2019 hingga 2021. Hasilnya, ribuan anak dan orang tua telah menerima manfaat dari perlindungan sosial melalui hibah universal dan perencanaan desa yang responsif terhadap anak, perencanaan dan pembiayaan di level puskesmas yang tepat guna, digitalisasi pemantauan posyandu untuk mendorong intervensi berbasis data, peningkatan layanan kesehatan balita sakit, peningkatan layanan konseling pemberian makan balita sesuai usia, peningkatan kapasitas pengasuhan melalui bina keluarga balita, hingga pembebasan desa dari praktik buang air besar sembarangan. Program telah mendorong lahirnya sekretariat bersama yang mewadahi koordinasi berbagai satuan kerja terkait sehingga menyempurnakan perencanaan hingga implementasi dan menghadirkan lebih banyak opsi pembiayaan untuk keberlanjutan program. Beragam regulasi juga telah lahir sebagai landasan kuat peran lintas sektor dalam penanggulangan malnutrisi yang kemudian dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang telah terlatih. Di Puskesmas, perencanaan dan pembiayaan tepat guna, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan telah meningkatkan pelayanan balita sakit dan mencegah serta mendeteksi dini malnutrisi. Agar anak terhindar dari infeksi berulang yang dapat menyebabkan malnutrisi, masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan dengan membangun WC setelah pemicuan dari Puskesmas dan kader desa terlatih. Orang tua balita sakit dengan masalah gizi akan mendapatkan layanan konseling pemberian makan di Puskesmas yang juga tersedia di posyandu bagi semua anak dan terpantau secara digital. Memudahkan akses anak terhadap makanan bergizi melalui bantuan tunai yang terintegrasi dengan posyandu juga telah terbukti memperluas cakupan pemantauan gizi anak seperti yang terjadi di Sabang dengan program Genaseh. Orang tua pun dapat dengan mudah belajar mengenai berbagai penyebab malnutrisi ini di kelas pengasuhan BKB yang dapat terwujud dengan perencanaan dan pembiayaan responsif anak di tingkat desa. Dengan adanya micropenny ini diharapkan Puskesmas mampu menyusun rencana kerja tahunan atau RKT secara optimal berdasarkan besaran masalah yang dihadapi dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengetahuan bahwa Bapak juga punya peran yang tidak kalah besarnya untuk melakukan dan melihat perkembangan tumbuh dan kembang anaknya. Sebelumnya saya rajin ke posyandu setelah dapat manfaat lebih sering dan lebih maju. Contohnya ada meja konsultasi masalah gizi, penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi berat badan bayi. Saya berharap program Genasi ini harus terus berlanjut karena adanya program Genasi ini sangat terbantu atas nutrisi anak-anak yang menurun bisa jadi meningkat setelah adanya program Genasi ini. Karena dengan adanya kegiatan BKB, kita para orang tua itu bisa memahami atau bisa tahu dan mendapat ilmu bagaimana cara pengasuhan anak, kemudian dalam memberikan makanan kepada anak, memberikan gizi kepada anak. Jadi peran BKB ini sangat bermanfaat sekali dalam pencegahan stunting. Mari bergandeng tangan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari diri mereka. Karena Aceh yang hebat dimulai dari anak-anak yang sehat.